Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Darani Iza dengan teman saya dan rekan saya Karismawati Nur dan Safira Darmayanti. Di sini kami akan menjelaskan terkait prinsip analisis pada Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun kriteria yang akan kami bahas yaitu ASD, EEC, MRC, IHC, dan BEM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait profil dari Kampus 3 UIN Malang. Letaknya terletak di Desa Tekung, Kota Batu, Jawa Timur, dengan batas-batas utara, selatan, dan barat merupakan lahan kosong dengan kontur terjal, dan pada bagian timur merupakan rumah penduduk. Adapun isinya merupakan lahan berkontur, akses jalan cukup jauh, jalan tapak cukup kecil dan hanya bisa dilewati oleh satu motor dan satu mobil secara bersamaan. Jalan sekitar tapak kecil dan belum terdapat kawasan pedestrian. Di area tapak tidak terdapat transportasi umum, tetapi masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Tidak terdapat fasilitas pengguna sepeda di sekitar tapak. Adapun potensinya merupakan sekeliling tapak masih asri, terdapat banyak pepohonan, aktivitas di lokasi tapak masih sepi dan belum banyak kendaraan yang lewat. Lanjut saya akan menjelaskan mengenai ASD. Yang pertama yaitu ASDP. Dengan tolak ukur, luas area minimal 10% dari total lahan, dan perbandingan luas RTH dan bangunan merupakan 70% banding 30%. Kondisi existing terpenuhi, dapat dilihat dari gambar, luas keseluruhan lahan 6.294 meter persegi, luas bangunan 4.406 meter persegi, serta luas RTH 1.888 meter persegi. Selanjutnya yaitu SD1, dengan tolak ukur melakukan revitalisasi di atas lahan yang bernilai negatif atau tidak terpakai dengan kondisi existing belum terpenuhi. Adapun untuk sarannya yaitu pemberian tanaman pada sekeliling tapak termasuk holly Amerika dan pemberian tanaman rambat di atas dan di sekeliling tapak. Dapat dilihat ini adalah peta bangunan yang kami analisis dan sekitar tapaknya. Lanjut ke ASD2. Di mana tolak ukurnya merupakan terdapat minimal 7 fasilitas umum dalam jarak sejauh 1.500, terdapat 7 jenis fasilitas umum dalam jarak sejauh 1.500, dan terdapat pedestrian di sekitar tapak. Dengan kondisi existing belum terpenuhi, maka kami memberikan penyelesaian dengan memberikan fasilitas umum seperti bank, fotokopi, dan toko dengan lokasi yang telah kami tentukan. Adapun untuk jalannya sendiri, jalan berwarna abu-abu yang besar ini merupakan jalan utama, lalu jalan kecil merupakan pedestrian, serta yang hijau ini merupakan taman dan pedestrian. Selanjutnya yaitu ASD4, dengan tolak ukur tempat parkir sepeda yang aman sebanyak minimal 20 dan maksimal 100 unit. Dalam hal ini, tolak ukur selanjutnya, apabila tolak ukur pertama terpenuhi, maka tolak ukur kedua dapat dilaksanakan, yaitu tersedianya shower sebanyak 1 pada setiap 10 sepeda. Kondisi existing belum terpenuhi. Maka dari ini kami memberi penyelesaian yaitu peletakan parkiran sepeda sesuai dengan gambar dengan terdapat jarak di setiap 4 parkiran sepeda untuk peletakan pohon agar sepeda terlindungi dari panas matahari. Selanjutnya ada ASD5 dengan tolak ukur area lanskap berupa vegetasi dengan luas minimal 40% dari luas lahan, penggunaan tanaman yang telah dibudidayakan secara lokal dalam skala provinsi. Kondisi existing belum terpenuhi, maka penyelesaiannya sesuai dengan gambar yang tertera di layar. ASD6 dengan tolak ukur menggunakan berbagai material untuk menghindari efek heat island pada area atap gedung dengan nilai albedo minimal 0,3 menggunakan green roof sebesar 50% dari luas atap. Kondisi existing belum terpenuhi. Nah, pada dasarnya atap yang digunakan oleh bangunan yang kami ambil merupakan atap datar, maka dari itu penyelesaiannya kami menggunakan atap miring atau segitiga agar dapat dengan maksimal menggunakan dapat dengan maksimal peletakan green roof pada bagian atapnya.
Selanjutnya adalah kriteria EEC, yakni Energy Efficiency and Conservation. Yang pertama adalah review dari data existing, yakni Sunpad pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan Desember. Yang setelah itu adalah data existing arah angin, dan bagian yang terkena angin dengan kecepatan sedang dan bagian yang terkena angin dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya adalah review radiasi matahari dan dengan kondisi atap existing di sebelumnya, yakni berupa atap dak dengan kondisi atap sebagai berikut. Di mana warna merah ini menunjukkan bagian yang terpapar radiasi matahari secara intens. Kemudian EEC 1 dengan tolak ukur menghitung konsumsi energi pada bangunan. Kemudian menghitung OOTV pada bangunan pada kondisi existing belum terpenuhi. Oke, sedikit saya mau menjelaskan mengenai OOTV. Perhitungan OOTV selubung bangunan. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwasannya perhitungannya menunjukkan bahwa bangunan ini sudah terpenuhi dalam hal OOTV-nya. Namun, kami tetap memberikan penyelesaian atau saran dan masukan dengan menambah atau memaksimalkan ventilasi alami dengan sedikit pelebaran jendela. Selanjutnya adalah EEC 2, yakni dengan tolak ukur pencahayaan alami. Menggunakan pencahayaan alami secara optimal minimal 30% dari luas bangunan. Pada kondisi existing yang terdapat pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pencahayaan alami yang masuk pada bangunan terpenuhi, mungkin ini lebih besar daripada 30% bangunan, dengan catatan berkisar pencahayaan yang masuk berkisar antara 0,05 sampai 300 lux, tetapi belum sesuai dengan standar pencahayaan dan aktivitas dalam ruangan. Selanjutnya EEC 5 dengan tolak ukur penggunaan energi terbarukan dalam tapak pada kondisi existing belum terpenuhi. Kemudian kami menawarkan solusi dengan menempatkan solar panel pada atap yang terkena panas matahari secara optimal. Di sini ketika kami menggunakan atap segitiga, maka sisi yang lebih berwarna merah itu sisi yang terkena matahari secara optimal. Maka kami menempatkan solar panel pada titik-titik tersebut. Selanjutnya yaitu kriteria MRC, Material Resource and Cycle. Yang pertama adalah MRCP dengan tolak ukur menggunakan CFC sebagai refrigerant dan halon sebagai bahan pemadam kebakaran untuk kondisi existing belum terpenuhi. Karena di dalam gambar kerja belum terdapat denah fire protection, maka saran kami yaitu pembuatan denah alat pemadam api ringan dan jalur evakuasi pada lantai 1 dan lantai 2 pada bangunan. Selanjutnya, MRC 2 dengan tolak ukur menggunakan material yang memiliki sertifikat manajemen lingkungan pada proses produknya minimal 20%. Untuk kondisi existing belum terpenuhi. Penerapannya yaitu menggunakan kayu serta bambu sebagai material dan fasad pada bangunan pada lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya, MRC 3 dengan tolak ukur tidak menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh sistem pendingin ruangan. Untuk kondisi existing belum terpenuhi, solusinya dengan mengganti AC menggunakan kipas angin atau menggunakan AC dengan waktu tertentu. Selanjutnya MRC 4 dengan tolak ukur menggunakan material kayu bersertifikat legal sesuai dengan peraturan pemerintah. Kondisi existing belum terpenuhi.
saran dengan memanfaatkan kayu pada tapak terbangun sebaik-baiknya dan memanfaatkan kayu secara ilegal. Secara legal. Selanjutnya MRC 5 dengan tolak ukur menggunakan material modular dan atau prafabrikasi sebesar 30% dari biaya material. Penerapannya pada bangunan yaitu menggunakan material alternatif kayu agar tidak melebihi 30%. Selanjutnya MRC 6 dengan tolak ukur menggunakan material dari lokasi terdekat dengan radius 1000 km sebesar 50% dan lokasi proyek sebesar 80% di wilayah Indonesia. Kondisi existing belum terpenuhi, sarannya dengan menggunakan bahan-bahan baku material berkualitas terdekat di Malang ataupun di Indonesia. Selanjutnya ialah IHC. Yang pertama ialah IHCP dengan tolak ukur desain ruangan yang menunjukkan adanya potensi introduksi udara luar sesuai standar. Adapun kondisi existingnya belum terpenuhi. Penerapan dapat dilihat Dena 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah ditandai dengan perhitungan di samping. Adapun untuk solusinya, dengan penambahan beberapa jendela pada ruangan-ruangan tertentu yang memungkinkan rumus-rumus tadi terpenuhi dengan target yang telah ditetapkan tiap-tiap ruangannya. Selanjutnya adalah IHC 1 dengan tolak ukur ruangan dengan kepadatan tinggi kurang dari 2,3 meter persegi per orang dilengkapi dengan sensor CO2. Untuk kondisi existing sendiri belum terpenuhi karena bangunan belum terdapat pada tapak. Penerapannya yaitu pembuatan Dena sensor CO2 pada setiap ruangan pada lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya IHC 2 dengan tolak ukur memasang tanda dilarang merokok di seluruh area gedung apabila ada diharuskan di luar ruangan pada jarak minimal 5 meter dari bangunan. Untuk kondisi existing belum terpenuhi, saran yaitu membuat Dena penempatan dilarang merokok pada area masuk atau area tangga pada lantai 1 dan lantai 2. Menggunakan lampu iluminasi sesuai standar SNI. Pada kondisi existing di sini belum terdapat denah lampu, maka kami dapat mengetahui dari kontur pencahayaan pada pukul 8 pagi dan pukul 12 siang. Di sini terlihat belum mencukupi standar iluminasi aktivitas pada ruangan tersebut. Kemudian untuk penyelesaiannya, kami menyarankan penempatan titik-titik lampu dan jumlah lampu yang akan dipakai serta spesifikasi lampu yang digunakan pada setiap ruangan dengan standar iluminasi masing-masing. Kemudian ada BEM, yakni Building Environment and Management.
Di sini ada BEMP dengan tolak ukur adanya instalasi atau fasilitas untuk memilih dan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Pada kondisi existing belum terpenuhi, kemudian kami menawarkan solusi dengan menempatkan instalasi pengolahan sampah yang berjarak minimal 50 meter dari gedung yang kami analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.